Oke, jadi kalian sudah mengetahui apa itu perusahaan dagang, kemudian transaksi-transaksi yang biasa dilakukan, siklus operasinya, ya. Kemudian bagaimana perbedaan kita mencatat transaksi untuk perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, ya. Nah, dan kalian sudah bisa melakukan pencatatan dari dua-dua pihak, ya, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Ya, dan ada beberapa isu yang perlu diberikan perhatian seperti diskon pembelian, retur, ya, retur dan potongan pembelian, dan juga diskon dan retur potongan penjualan. Oke, nah perlu diingat yang kita pelajari adalah sistem persediaan perpetual, ya. Dan dalam sistem persediaan perpetual kita selalu mengupdate pencatatan persediaan, ya. Oke, kita melihat sedikit tentang bagan akun untuk perusahaan dagang, ya. Nah, bagan akun perusahaan dagang biasanya menggunakan 3 digit nomor akun. Digit yang pertama atau angka yang pertama menunjukkan klasifikasi utama laporan keuangan, ya, komponen laporan keuangan. Misalnya aset, biasanya diberikan digit 1, karena dalam laporan posisi keuangan kita akan menemukan aset terlebih dahulu, ya. Kemudian 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, ya, sesuai dengan persamaan akuntansi, ya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, ya. Oke, digit kedua menunjukkan subklasifikasi, ya. Misalnya 11 atau 11 untuk aset lancar. Tadi 1 untuk aset, jadi ditambah 1 lagi digit kedua menjadi aset lancar, ya, karena aset lancar posisinya adalah yang pertama di dalam klasifikasi semua aset, ya. Kemudian 12 untuk aset tidak lancar. Oke, digit ketiga menunjukkan akun spesifik. Misalnya tadi aset lancar 11, 11, ya. Jadi di bawah aset lancar ada kas. Jadi kas diberikan angka 110 misalnya, ya. Nah, misalnya aset tidak lancar 12 atau 12. Nah, untuk peralatan toko mungkin diberikan penomoran akunnya 1, 2, 3 atau 123. Oke. Nah, ini biasanya chart of accounts, ya, bagan akun untuk perusahaan dagang, ya. Kalau dalam sistem terkomputerisasi kita bisa mengecek keseluruhan nomor akun-akun yang digunakan di dalam sistem akuntansi. Oke, jadi kalau 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 biaya dan beban, 6 pendapatan lainnya, 7 beban lainnya. Oke, dan nanti kalau ada pemecahan atau klasifikasi lanjut, maka akan diurutkan sesuai dengan masing-masing akun utama tadi, ya. Oke, isu lain di dalam perusahaan dagang, setiap barang dagang atau retail biasanya dikenakan pajak penjualan, ya, pajak penjualan atau di Indonesia diistilahkan dengan pajak pertambahan nilai, ya. Kalau di luar negeri dipanggil goods and service tax, ya. Kalau kita makan di Pizza Hut misalnya, kita harus membayar service tax, ya, pajak jasa, ya. Nah, jadi dagang dan jasa biasanya dikenakan dengan PPN 10%, ya. Nah, pemerintah perusahaan dagang yang melakukan pengutipan pajak tersebut dan disetorkan kepada pemerintah. Tetapi yang membayar pajak adalah konsumen akhir, yaitu si pembeli. Oke, jadi dalam barang yang kita beli itu sudah terkandung
PPN-nya, ya. Dan si perusahaan yang menjual, dia yang akan melakukan penyetoran pajak tersebut kepada pemerintah, ya, kemudiannya, ya. Oke, misalnya, ya, kalau penjual melakukan penjualan kredit senilai 100.000 dan ada pajak 6%, maka si pembeli akan dikenakan sejumlah 106.000, ya. 100.000 adalah penjualan, sementara 6.000 adalah pajak penjualan, ya. Jadi kita debit piutang usaha 106.000, kita kredit penjualan 100.000, kredit utang pajak penjualan 6.000. Jadi bukan setiap kali transaksi penjualan itu kita sebagai perusahaan atau entitas yang melakukan penjualan kita akan langsung menyetorkannya, tidak, ya. Tapi akan ada periode-periode tertentu kita akan melakukan penyetoran ke Direktorat Pajak, ya. Nah, ketika dilakukan penyetoran ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, maka perusahaan akan mencatat, tadi kan utangnya sudah dikredit, kita melakukan pembayaran, maka debit utang pajak penjualan dan kita kredit kas sebesar jumlah penyetoran pajak. Oke? Ada pertanyaan sampai ke tahap ini? Nggak ada, ya? Oke, isu lainnya adalah mengenai trade discount atau diskon dagang. Ya. Nah, biasanya penjual akan menawarkan diskon khusus untuk pembeli-pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Atau bahasa Inggrisnya bulk purchases, ya, pembelian dalam jumlah yang sangat besar, ya. Nah, kalau seandainya dalam katalog tertera harga 1 juta, namun diberikan 40% diskon dagang, maka si penjual dan si pembeli tidak akan mencatat harga harganya pada harga katalog, tetapi pada harga sesudah diskon, ya, yaitu dikurangi dengan 40% diskon dagang. Nah, artinya kalian sudah mengenal dua jenis diskon. Satu, diskon yang berkaitan dengan periode pembayaran, ya, biasanya dipanggil dengan nama cash discount yang sebelumnya kalian belajar, ya, minggu yang lalu, ya. Nah, karena membayar dalam periode tertentu maka diberikan diskon. Itu namanya cash discount. Yang ini trade discount. Diskon yang diberikan karena jumlah transaksi yang besar, ya, dan biasanya pada saat transaksi dilakukan. Kalau yang diskon sebelumnya kalian belajar, diberikan ketika pembayaran dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Oke? Kenapa pedagang atau penjual memberikan diskon, trade discount ini? Di antaranya, selain untuk menarik pembeli untuk selalu bertransaksi dengan si penjual, juga kadang-kadang untuk menyembunyikan harga yang sebenarnya, ya, dari kompetitor, ya, dari pesaing, ya. Jadi pesaing itu sebenarnya tidak tahu harga sebetulnya dari sebuah barang, karena di katalog dikatakan 1 juta, ya. Padahal mungkin jauh di bawah itu, ya, dengan pemberian diskon dagang, harga yang sebenarnya tidak mudah diketahui oleh pesaing, ya, pesaing di dalam industri. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke, kalau kalian ada pertanyaan langsung ajukan pertanyaan, ya. Kita masuk ke laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, transaksi pembelian dan penjualan yang berakibat kepada persediaan pada dasarnya mempengaruhi laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan, ya. Nah, kita lihat kalau laporan posisi keuangan hanya impact-nya hanya
akan ada persediaan di dalam aset lancar ya untuk perusahaan dagang, di mana hal tersebut tidak ditemukan di dalam perusahaan jasa. Ya. Tapi kalau dalam laporan laba rugi, efek dari transaksi persediaan itu lumayan berpengaruh. Ya. Nah, laporan laba rugi untuk perusahaan dagang biasanya kita siapkan dalam dua format. Ya. Yang pertama adalah bentuk tidak langsung atau multiple step income statement atau vertical format of income statement ya, karena dia vertikal ya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk langsung atau single step income statement ya. Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi bentuk tidak langsung ya. Dalam laporan laba rugi bentuk tidak langsung kita akan go step by step ya. Artinya kita mulai dari penjualan, kemudian beban pokok penjualan, kita dapat laba bruto, baru kemudian masuk ke beban operasi. Beban operasi itu dipecah lagi, ada beban penjualan, ada beban administrasi. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Ada klasifikasinya dalam laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Sehingga ke poin berapa laba operasi, kemudian baru ditambah pendapatan dan beban lainnya, sehingga kita akhirnya mendapatkan laba neto. Ya. Jadi banyak informasi yang boleh diperolehi dari laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Karena dia memberikan informasi yang detail. Nah, kalau misalnya investor mau melihat berapa laba bruto, ya, karena laba bruto ini akan menentukan apakah perusahaan memperoleh laba yang cukup tinggi dari penjualan itu sendiri. Ya. Kadang-kadang perusahaan itu dari kegiatan utamanya yaitu penjualan barang, labanya tidak terlalu banyak. Ya, malah dari pendapatan lainnya misalnya. Nah, itu menjadi poin-poin evaluasi untuk pihak manajemen ya. Dan bisa juga dilihat dari segi beban mana yang paling banyak dihabiskan oleh perusahaan ya. Nah, mungkin kalau dalam beban administrasi sangat besar jumlahnya dibandingkan beban penjualan, itu mungkin menimbulkan tanda tanya ya, apa yang salah dalam kegiatan administrasi ya, sehingga diperlukan beban yang cukup besar. Oke. Jadi kembali lagi akuntansi itu adalah untuk membantu pihak-pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi informasi-informasi yang disajikan harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat di dalam proses pengambilan keputusan. Oke, ini tadi adalah komponen-komponen yang sudah kita bahas. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi bentuk langsung. Ya. Nah, kalau laporan laba rugi bentuk langsung, dia lebih simple. Karena langsung mengkategorikan pendapatan di awal, semua pendapatan ditaruh di tempat paling atas, kemudian segala beban disimpulkan di dalam satu klasifikasi yang lebih besar ya. Kalau tadi kan kita pecahkan detailnya apa yang dari beban penjualan. Kalau ini tidak, ya. Makanya dinamakan single step, tidak banyak runutannya ya. Jadi misalnya dari pendapatan langsung penjualan bersih, kemudian berapa pendapatan lainnya, misalnya dari sewa, dan diketahui jumlah pendapatan. Ya. Nah, dari segi beban hanya diambil jumlah besarnya, beban pokok penjualan, beban administrasi, dan beban bunga, sehingga didapatkan jumlah beban, dan akhirnya diketahui laba bersih. Ya. Nah, masing-masing bentuk laporan laba rugi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya.
Kalau tadi multiple step income statement, kelebihannya banyak informasi yang bisa kita perolehi. Ya. Namun mungkin mempersiapkannya itu agak complicated ya, agak memerlukan usaha yang lebih ya untuk menyediakan laporan bentuk tidak langsung. Ya. Nah, kalau laporan laba rugi bentuk langsung terlihat simple, mungkin orang bisa langsung tahu jumlah pendapatan keseluruhannya berapa dan jumlah bebannya secara keseluruhan berapa. Tetapi kalau pengguna laporan keuangan ingin mengetahui secara detail, maka tidak dapat diperolehi pada laporan laba rugi bentuk langsung. Oke, bisa diingat formatnya? Insya Allah ya. Bisa, Bu. Oke, laporan perubahan ekuitas. Ya. Laporan perubahan ekuitas saya rasa tidak banyak berbeda dengan perusahaan jasa, dimulai dengan modal, kemudian kita tambah atau kurang dengan laba bersih tahun berjalan yang dikurangi penarikan. Ya. Jadi laba bersih dikurangi penarikan akan menghasilkan kenaikan pada ekuitas pemilik ya, bukan produknya. Di buku betul kayaknya ya. Oke, dan bisa diketahui modal pada akhir tahun akuntansi ya, atau periode akuntansi sebesar berapa. Oke, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan juga sebenarnya ada dua bentuk. Ya, satu bentuk vertikal, ini adalah bentuk vertikal. Ya. Satu lagi adalah bentuk horizontal. Nah, sesuai dengan namanya, bentuk vertikal, kalau kalian ingat persamaan akuntansi, maka akan disusun secara vertikal, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Oke. Nah, kalau menurut standar akuntansi internasional memang tidak ditetapkan apakah memulai dari aset lancar atau aset lainnya, namun sudah menjadi praktek umum di dalam dunia bisnis. Dalam menyediakan laporan posisi keuangan akan dimulai dengan menunjukkan aset lancar terlebih dahulu. Nah, dalam aset lancar ini akan dimulai juga dari aset yang paling lancar, yaitu kas atau paling liquid. Ya. Kemudian piutang usaha, persediaan, bahan habis pakai, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini ada filosofinya ya, kenapa kas duluan, karena dia adalah yang paling lancar. Ya. Kemudian aset tetap biasanya dimulai dengan tanah, kalau ada bangunan, kemudian bangunan, kemudian peralatan, dan juga aset tetap lainnya. Bisa jadi investasi juga masuk ke dalam aset tetap. Ya. Nah, sama juga dengan liabilitas, dimulai dengan liabilitas lancar atau current liabilities, dan kemudian liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Ya. Oke. Kalian juga harus familiar dengan istilah-istilah bahasa Inggris ya. Jadi kalau saya ngajar di kelas internasional, saya mau mereka familiar dengan istilah bahasa Indonesia. Jadi kita tidak terlalu lost ketika kita temui istilah bahasa Inggris misalnya. Nah kalau untuk mereka yang belajar bahasa Inggris, jangan-jangan nggak ngerti nanti istilah bahasa Indonesia. Jadi usahakan untuk tahu kedua-dua istilah di dalam dua bahasa ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai ke tahap ini? Nggak ada. Kita lanjut ke proses penyesuaian dan penutupan. Ya. Nah, yang kita bahas hanya yang hal-hal yang berbeda dari perusahaan jasa ya. Oke, di dalam akuntansi perusahaan dagang kita memerlukan ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Ya, itu tidak ada di dalam perusahaan jasa. Ya. Kalau penyesuaian-penyesuaian lainnya kalian sudah pelajari di dalam perusahaan jasa ya, dan itu sama
untuk ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Namun kehilangan persediaan belum pernah kalian pelajari di dalam perusahaan jasa. Ya. Nah, kembali lagi ke sistem persediaan perpetual, karena kita selalu mengupdate akun persediaan. Ya. Nah, sangat umum ya, sangat biasa di dalam bisnis ya atau dalam perdagangan itu persediaan itu memang tidak akan 100% sama di antara catatan dengan yang ada di dalam gudang ya. Nah, oleh karena itu diperlukan penghitungan persediaan secara fisik ya. Kalau ada perbedaan ya di antara saldo persediaan dalam catatan kita dengan persediaan yang kita lakukan penghitungan fisik, maka selisih itu kita namakan dengan penyusutan persediaan atau inventory shrinkage. Ya. Nah, kalau kehilangan, ya, kita panggil dengan kehilangan persediaan atau inventory shortage. Ya. Kalau penyusutan itu artinya misalnya barang itu ada ditemukan rusak, ya, sehingga nilainya sudah menurun. Jadi itu kita masukkan ke dalam inventory shrinkage. Ya. Namun kalau hilang, barang yang hilang, maka diperlukan ayat penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Oke. Nah misalnya ya, di dalam pencatatan sistem akuntansi kita, saldo akun persediaan adalah 63.950.000. Namun ketika dilakukan perhitungan fisik persediaan yang ada hanya 62.150.000. Ya. Jadi ada selisih di situ yang menyebabkan kepada kehilangan persediaan sebesar 1.800.000. Bagaimana kita melakukan ayat jurnal penyesuaian? Kita mengasumsikan bahwa kehilangan dalam jumlah yang normal ya, kita masukkan ke dalam beban pokok penjualan. Kita asumsikan bahwa barang itu sudah dijual. Ya. Jadi debit beban pokok penjualan dan kredit persediaan sebesar kehilangan persediaan. Ya. Namun kalau kehilangan di dalam jumlah yang besar, ya, dan dianggap abnormal, bukanlah dalam jumlah yang biasanya. Biasanya mungkin cuma 1 jutaan yang hilang, ya. Nah, tiba-tiba 5 juta atau 10 juta di dalam kasus perusahaan tersebut, ya. Nah, itu dianggap sebagai kehilangan yang abnormal, sehingga kita tidak mencatat ke dalam beban pokok penjualan, ya, untuk kehilangan abnormal. Kita akan menganggap itu sebagai kerugian atas kehilangan persediaan, dan itu dicatat di dalam akun terpisah. Ya. Jadi abnormal shrinkage dengan abnormal shortage tidak kita masukkan ke dalam beban pokok penjualan. Ya. Jadi bagaimana kita mencatat kehilangan abnormal, kita debit kerugian atas kehilangan persediaan, kita kredit persediaan. Tetap kita kredit persediaan karena akun persediaan perlu kita update. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk penyesuaian kehilangan persediaan? Bu, Ya. untuk penyusutan sama kehilangan di ayat jurnal penyesuaiannya sama-sama dicatat sebagai beban pokok penjualan. Iya, kalau jumlahnya dianggap normal. Ya, kalau jumlahnya dianggap tidak normal, maka akan dianggap kerugian. Ya, jadi terpisah kita catatnya. Kenapa perlu kita pisahkan untuk kehilangan yang tidak normal? Supaya tidak mengelabui ya. Informasi itu kan harus jujur ya. Kalau jumlahnya terlalu besar, kita masukkan ke beban pokok penjualan seolah-olah kita melakukan penjualan yang besar. Ya. Padahal di situ terkandung sejumlah kehilangan persediaan. Ya. Namun kalau jumlahnya tidak besar, maka oke, masih bisa dianggap tidak
menghasilkan informasi yang misleading atau menipu ya informasinya ya. Oke. Jadi ketika kalian melakukan pencatatan itu pikirkan rasionalisasi juga ya. Kenapa dibuat begini? Kenapa dibuat begitu? Ya, ada alasan di balik metode pencatatan ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak. Kita lanjut ke ayat jurnal penutup ya. Hampir sama dengan yang kalian lakukan dalam perusahaan jasa, namun mungkin ada akun-akun yang tidak ada di dalam perusahaan jasa ya. Jadi kita debit akun-akun sementara atau temporary accounts dengan saldo kredit seperti penjualan, dan kita kredit ikhtisar laba rugi ya. Masih ingat apa beda akun sementara dengan akun tetap? Permanent account, akun permanen? Apa aja akun sementara? Pendapatan. Pendapatan, lagi? Beban. Beban, ya. Kalau akun tetap? Akun permanen ya? Apa bahasa Indonesia-nya saya akan panggil? Aset, Aset, ya. Nah, kenapa kita panggil dia akun sementara? Karena kita tidak membawa saldonya ke tahun berikutnya, kan? Dia memang harus kita tutup. Ya, pada akhir tahun akan ditutup. Namun kalau akun permanen atau akun tetap, saldonya akan dibawa kembali ke tahun berikutnya. Ya. Dan itu adalah akun-akun pada laporan posisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Kalau akun temporary biasanya akun yang kita transfer ke laporan laba rugi. Ya. Nah, step berikutnya adalah mengkredit akun-akun sementara dengan saldo debit seperti bermacam-macam beban ya. Dan kita debit akun ikhtisar laba rugi ya. Nah, kalau laba bersih, kalau kita dapat laba bersih, maka kita debit akun ikhtisar laba rugi dan kita kredit akun modal pemilih ya. Kalau kebalikannya mengalami rugi bersih, maka yang dikredit akun ikhtisar laba rugi dan debit akun modal pemilih. Ya. Kemudian mendebit akun modal pemilih sebesar saldo akun prefer dan mengkredit akun prefer. Ya. Oke, ini adalah akun ikhtisar laba rugi setelah kita menutup akun-akun sementara tadi dan kita transfer ke akun ikhtisar laba rugi. Oke, ini adalah ayat jurnal penutup ya. Oke, sedikit tentang analisis dan interpretasi keuangan, walaupun kalian akan belajar di dalam analisis laporan keuangan nantinya ada mata kuliah khusus ya. Nah, yang berkenaan dengan penjualan, di sini adalah rasio penjualan bersih terhadap aset. Ya. Rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan di dalam memanfaatkan asetnya sehingga mampu menghasilkan penjualan yang sebesar-besarnya. Ya. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus. Ya. Artinya perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk PT Ace Hardware. Ya. Total aset, kemudian kita dapatkan rasio penjualan terhadap aset tahun kedua meningkat ya, 1,91 dari tahun pertama 1,82. Oke, bisa kita masuk ke sistem persediaan periodik. Artinya kita sudah selesai yang perpetual. Ya. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang berkomentar? Tidak? Oke, kita masuk ke periodik. Ya. Oke, dalam sistem periodik kita tidak punya yang namanya akun persediaan. Ya. Nah, pencatatan pendapatan dari penjualan kita lakukan sama seperti dalam perpetual. Namun,
tidak ada yang namanya pencatatan beban pokok penjualan. Ya. Jadi beban pokok penjualan itu akan dilakukan penghitungannya secara matematik, ya, ada formatnya yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Oke. Oke, bagaimana kita menghitung beban pokok penjualan pada sistem periodik? Dimulai dengan persediaan awal, ya. Berapa persediaan awal, kemudian kita tambah dengan pembelian, dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, dan juga diskon pembelian, sehingga kita bisa mengetahui pembelian bersihnya berapa, kemudian ditambah ongkos kirim pembelian atau freight in atau transportation in. Nah, itu akan menghasilkan harga pokok pembelian untuk tahun tersebut. Ditambah dengan persediaan awal tadi, itu akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual, ya. Atau bahasa Inggrisnya cost of goods available for sale. Ya. Jadi inilah jumlah barang keseluruhan yang kita miliki yang bisa kita jual untuk tahun ini. Ya. Artinya sangat logis kan, persediaan awal kita tambah dengan pembelian bersih. Ya. Kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir tahun. Dari mana dapatnya persediaan akhir tahun? Melalui penghitungan secara fisik. Ya. 62 juta ini dilakukan penghitungan fisik. Nah, barang yang tersedia untuk dijual kurangi dengan persediaan akhir akan menghasilkan beban pokok penjualan. Oke. Jadi, tidak ada pencatatan beban pokok penjualan ketika terjadi transaksi penjualan. Oke, dalam sistem periodik kita tidak menemukan akun beban pokok penjualan. Ya. Nah, persediaan ini ada, tapi ketika di akhir tahun baru kita lakukan ayat penyesuaian untuk mencatat persediaan akhir. Ya. Nah, kita akan menemukan akun pembelian. Ya. Pembelian, kemudian retur dan potongan pembelian, kemudian diskon pembelian, dan ongkos kirim pembelian. Jadi masing-masing transaksi yang berkenaan pembelian itu punya akun sendiri, tidak dimasukkan ke dalam akun persediaan. Ya. Jadi kalau ada pembelian secara tunai misalnya, kita akan mendebit pembelian dan kita kredit kas. Ya. Kalau itu kredit, debit pembelian, kredit utang usaha. Ya. Oke. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kalau diskon pembelian kita catat secara terpisah ya dalam akun diskon pembelian. Ya. Akun diskon pembelian ini adalah kebalikan dari diskon pembelian. Ya. Kalau pembelian debit maka diskon pembelian adalah kredit ya, karena dia akan mengurangi jumlah pembelian. Ya. Kemudian retur dan potongan pembelian sama seperti diskon pembelian. Dia juga sebagai akun kontra dari akun pembelian. Ya. Nah, misalnya saat barang dibeli dengan syarat FOB titik pengiriman, maka pembeli yang harus membayar ongkos kirim. Ongkos kirim tersebut juga akan kita catat secara terpisah di dalam sebuah akun yang namanya ongkos kirim pembelian, ya, atau transportation in atau freight in. Ya. Oke, kita bahas ilustrasinya. Misalnya di sini membeli barang secara kredit senilai 30.000 dengan syarat 2/10, N per 130. Maka dalam sistem persediaan periodik kita akan mendebit pembelian sebesar 30.000, utang usaha 30.000. Ya. Nah, dalam persediaan perpetual kita akan mendebit persediaan sejumlah net kan. Ini contohnya masih yang punya lama ya. Sejumlah net, jadi bukan 30.000 ya. Tapi kalau periodik tidak sejumlah net, karena diskonnya akan kita catat terpisah. Ya.
bukan masuk ke pembelian. Oke. Oke, tanggal 8 saya mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni senilai 500 ya. Jadi kita debit utang usaha dan kita kredit retur dan potongan pembelian ya. Akun terpisah ya. Kalau dalam perpetual kita debit utang usaha, kita kredit persediaan di dalam jumlah yang net. Oke. Oke, tanggal 15, membayar pembelian tanggal 5 Juni dikurangi retur 500 dan diskon 590. Nah, dalam sistem persediaan periodik kalian akan menemukan pencatatan khusus untuk diskon pembelian. Jadi debit utang usaha dan kredit kas dan kredit diskon pembelian. Oke. Sementara dalam perpetual diskonnya sebenarnya tidak lagi perlu kita kredit persediaan di sini. Karena kita sudah otomatis tadi kita kurangi jumlah diskon. Masih ingat? Ya? Jumlah yang kita catat adalah jumlah net di dalam perpetual. Ya? Oke, menjual barang secara kredit senilai 12.500 dengan syarat 1/10 N per 30 ya. Beban pokok penjualan sebesar 9.000. Oke, dalam periodik kita akan mendebit piutang usaha dan kredit penjualan ya. Sementara pencatatan beban pokok penjualan tidak perlu dicatat di dalam sistem persediaan periodik ya. Namun dalam perpetual kita lakukan pencatatan beban pokok penjualan. Ya. Oke, misalnya menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar 4.000, maka kita akan mendebit retur dan mengkredit piutang usaha. Ya. Harusnya ini retur dan potongan penjualan ya. Betul nggak? Bukan retur dan potongan pembelian ya. Tuh. Oke, karena ini menerima retur barang dari pelanggan ya. Oke, membeli barang senilai 15.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/15 N per 30 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 750 ya. Artinya ongkos kirim itu dibayarkan oleh siapa yang membayarkan ongkos kirim di sini? Pembeli. Penjual. Seharusnya pembeli yang membayar, tapi dibayarin dulu oleh si penjual kan? Penjual. Makanya ditambahkan ke dalam utang usaha. Utang usaha. Membeli barang. Ini kok kacau ya? Kacau pencatatannya. Ini membeli barang senilai 15.000, harusnya debit. Debit apa? Kok debit kas di sini? Debit apa, ayo? Debit pembelian. Ya, debit pembelian, debit ongkos kirim pembelian, dan kredit utang usaha. Ya. Belum tentu yang ada di buku teks itu semuanya benar ya. Jadi kalian harus juga lihat ya. Kadang-kadang tersilap ketik ya. Oke, kalau dalam perpetual langsung aja ke persediaan pada utang usaha. Oke. Kemudian tanggal 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni sebesar 8.415 dikurangi retur dan diskon ya, sehingga menghasilkan kas 8.415 dan diskon penjualan 85, piutang usaha 8.500. Kalau tidak salah saya dalam buku terbaru, walaupun periodik kita tidak lagi mencatat diskon penjualan ya. Jadi ketika dilakukan penjualan langsung net nilainya ya. Untuk penjualan net ya, mungkin kalian jadi bingung ya, tapi untuk pembelian tidak net. Kita mencatat khusus diskon pembelian.
tapi penjualannya dalam jumlah yang net, ya, sehingga tidak ada pencatatan diskon penjualan. Ya. Nah, makanya nanti di laporan laba rugi itu langsung aja dia penjualan bersihnya, tidak ada lagi dikurangi dengan diskon penjualan, retur penjualan. Ya. Oke. Oke, menerima penjualan tunai simple, debit cash pada penjualan. Ya. Tapi dalam perpetual selalu ingat untuk mencatat beban pokok penjualan. Bingung nggak untuk periodik? Kalau sudah buat latihan, insya Allah nggak bingung. Ya. Hanya jangan lagi terbayang akun persediaan. Ya. Tapi akun pembelian, kalau ada diskon, catat diskon. Kalau ada retur, catat retur yang akan mengurangi utang usaha. Ya. Oke, penyesuaian biasa dalam periodik seperti juga penyesuaian pada perusahaan jasa ataupun sistem perpetual. Nah, di dalam periodik tidak ada penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya catatan tentang persediaan. Ya, kita langsung hitung di akhir. Jadi kalau ada yang hilang, ada yang dicuri, lain sebagainya, kita nggak tahu sebenarnya jumlahnya berapa. Karena kita tidak bisa membandingkan di antara hasil penjumlahan di lapangan dengan di dalam catatan akuntansi. Ya. Jadi tidak ada penyesuaian dan langsung dia masuk ke dalam beban pokok penjualan. Ya. Karena beban pokok penjualan kan kita hitung secara matematis tadi ya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, kemudian totalnya kita kurangi dengan persediaan akhir, baru kita tahu beban pokok penjualan. Jadi kalau ada yang hilang sebagainya, dia sudah termasuk ke dalam beban pokok penjualan. Ya. Nah, agak berbahaya juga kalau kehilangan yang abnormal, jumlah yang besar, juga tidak dapat diketahui. Ya. Karena tidak ada catatan di dalam sistem akuntansi mengenai jumlah persediaan. Oke, laporan keuangannya sama, ya. Dan beban pokok penjualan itu kita dapatkan setelah kita hitung tadi, kalau dalam periodik, dan persediaan akhirnya untuk kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan kita dapatkan dari penghitungan secara fisik. Ya. Nah, dalam ayat jurnal penutup agak berbeda dengan perpetual, karena periodik kita punya akun pembelian, diskon pembelian, retur dan potongan pembelian, serta ongkos kirim pembelian yang kita tutup ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Ya. Oke, ini persediaan baru pada akhir tahun kita melakukan pencatatan persediaan akhir ya, yang didapatkan dari penghitungan secara fisik. Oke, Oke, habis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita coba sedikit latihan ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Sebentar ya.
Kelihatan soalnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Iya, Bu. Oke. Oke, coba LP 6-6A, kehilangan persediaan. Ada yang mau coba? Ya, Bu. Ya, siapa namanya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Ya, itu Ceritakan dulu soalnya apa. Nggak mesti dibaca. Mungkin biar kawan-kawan ini. Apa yang terjadi di sini? itu Buana Prima dia menjual barang pada Sinar Mas secara kredit. Heeh. Itu terjadinya piutang. Itu dia Yang mana nih? dia Ya. apa, Bu? LP 6 5A. 66A. Kehilangan Oh, 6A. persediaan. Ya, Riza. Kehilangan persediaan. Bilang. Iya. Oh, kirain 65A ya. 66A. Kehilangan persediaan. Ya, Istana Furniture. Nggak apa. Bisa lanjut, Riza. Saya, Bu. Ya, silakan Tasya. Iya, Bu. Oke. Silakan Tasya. Apa yang terjadi di dalam contoh ini? Jadi awalnya itu dia persediaannya itu saldonya 675.400.000. Oke. Tapi waktu dilakukan pemeriksaan fisiknya cuma ada 663.800.000. Jadi di sini dibuat kita asumsikan bahwa kehilangannya itu adalah normal. Oke. Jadi kita catatnya itu beban pokok penjualan pada persediaan sebesar yang kehilangan yaitu 11.600.000. Oke. Berarti beban pokok penjualan pada Persediaan, Bu. persediaan, ya, untuk mencatat kehilangan persediaan secara normal. Mungkin nggak catatan lebih rendah dari penghitungan fisik? Dibalikkan nih angkanya. Catatannya 663 juta sekian, tapi ketika penghitungan fisik 675 juta sekian. Mungkin nggak? Mungkin nggak, Tasya? Seandainya nih. Bisa nggak terjadi hal tersebut? Ya? Tasya, menurut Tasya gimana? Nggak mungkin? Nggak mungkin? Siapa yang bilang mungkin? Ayo. Ada? Terjadi kesalahan pernyataan mungkin, Bu. Iya, ya. Oke, hiatul ya. Bisa jadi kalau pencatatannya secara manual ya. Kalau secara terkomputerisasi mungkin agak kecil sekali kemungkinannya. Tapi kalau kita catat secara manual, artinya ada error di dalam pencatatan. Ya. Nah, jadi error itu juga harus kita lakukan penyesuaian. Ya. Kalau seandainya jumlah di lapangan lebih besar dari jumlah di dalam catatan, berarti kita debit persediaan, kita kredit beban pokok penjualan. Ya, kita kurangi beban pokok penjualan. Ya. Jadi segala hal itu mungkin terjadi. Ya. Soal mana lagi ya? Oke, kita coba pajak penjualan. Yang L618. Transaksi pajak penjualan. Ada yang mau coba?
Haikal mana Haikal? Haikal Siddiq ada? Haikal? Widya Muharrami. Ada Widya? Oke. Widya, coba Widya. Transaksi pajak penjualan. L618 ya. Mau dicoba Widya? Belum paham, Bu. Belum paham. Kenapa nggak paham? Ini oke, Widya, menjual barang secara kredit. Kayak mana kamu catat? Yang penjualan aja. Nggak usah pajaknya dulu. Biasanya kamu catat gimana kalau penjualan secara kredit? Penjual secara kredit. Ya.